adik-adik yang dikasih Tuhan, ketemu lagi hari ini sama kakak. Hari ini hari apa adik-adik? Hari apa? Hari Minggu, ya benar. Hari ini waktunya kita datang beribadah sama Tuhan. Setiap hari sih sebenarnya kita datang beribadah sama Tuhan, tapi hari ini seluruh umat Tuhan datang beribadah bersama-sama. Biasanya kita di gereja, tapi hari ini karena kondisi pandemi kita masih ibadah di rumah. Tapi adik-adik semuanya tetap semangat ya memuji Tuhan ya. Jangan lemes-lemes, jangan males-males, jangan masih pakai baju tidur, masih ada ilernya. Sebab apa? Kita mau datang memuji Tuhan, menyembah Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan yang menyelamatkan kita. Ya adik-adik, kita mau siapkan hati kita untuk memuji menyembah Tuhan. Siapa yang siap memuji nama Tuhan boleh lambaikan tangannya. Kasih tos dong sama kokonya, sama cicinya atau sama maminya yang nemenin, sama papinya. Katakan, papi, mami, koko, cici bersemangat memuji Tuhan. Karena Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja yang bertata atas puji-pujian kita. Amin. Berikan sorak-sorak ya buat Tuhan kita. Haleluya. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Yesus. Yesus. Yeah. Sekali lagi yang lebih meriah. Tepuk tangan Yesus. Yeah. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Semuanya bersuka cita. Siap memuji nama Tuhan. Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Sekali lagi kayak ini mau dengar yang lebih keras lagi. Joyful Kid. Joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Iya, terima kasih buat kerjasamanya. Kita memuji nama Tuhan. Sebelum kita akan berdoa terlebih dahulu, kita minta pimpinan Tuhan untuk memimpin ibadah kita dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Agar kita semua juga adik-adik di rumah dapat mengikuti dengan serius, sungguh-sungguh menaikkan pujian bagi Tuhan dan mendengar firman Tuhan. Ya semuanya kita mau berdoa terlebih dahulu. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini sekalipun di tengah-tengah kondisi pandemi yang masih berlangsung, tapi kami bersyukur kami boleh tetap beribadah kepadamu ya Bapa. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing, kami tidak berjumpa secara langsung dengan saudara seiman kami, tapi kami tetap bersyukur Tuhan. Kami tetap semangat untuk datang memuji menyembah-Mu. Tuhan, berkatilah ibadah kami hari ini. Kami anak-anak-Mu rindu untuk memuji menyembah-Mu. Kami rindu mendengar firman-Mu yang adalah kebenaran Tuhan. Tolong kami Tuhan, agar kami sungguh-sungguh beribadah. Kami sungguh-sungguh menaikkan pujian kami kepadamu. Kami serius memuji nama Tuhan. Kami serius mendengar firman-Mu. Sekalipun kami beribadah di rumah kami masing-masing. Kami tidak berkumpul di gereja, tapi tidak mengurangi sukacita kami untuk kami bersyukur kepadamu Tuhan. Hari ini berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Berkati firman-Mu yang kami dengar, dan kami percaya Tuhan puji-pujian yang kami naikkan menjadi kesukaan bagi Tuhan. Terlebih hidup kami menjadi kesukaan bagi Tuhan, sebab kami mau belajar terus menjadi anak-anak yang mengasihi Engkau lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini doa kami, ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni ketidakberdayaan kami ya Bapa, ampuni kelalaian kami ya Tuhan. Dan saat ini kami mau siap memuji nama-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bersama-sama kita katakan amin. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Kasih Yesus sungguh manis dan indah buat adik-adik, buat Kayuni, buat semua orang. Kasih Yesus melebihi dari rasa permen adik-adik. Manisnya lebih dari rasa madu. Sebab dia Yesus kasihnya luar biasa buat kita semua. Dia mau mati buat adik-adik dan buat Kayuni, karena dia mengasihi kita. Sebab itu tidak ada satupun kasih yang lebih besar dari kasih Tuhan kepada kita semua. Yuk kita angkat pujian ini bagi Tuhan. Kasih Yesus sungguh manis dan indah. Mari bersama bertepuk tangan. Semuanya berdiri yuk. Ada yang tahu gerakan ini? Kalau ada bersama-sama kita bergerak ya. Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus
takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah. Amat tinggi, amat tinggi, takkan teratasi. Amat dalam, takkan terselami. Amat luas, takkan terkelilingi. Oh oh oh, sungguh indah kasih Yesus. Sungguh indah buat adik-adik, buat Kayuni. Bukan hanya buat Kayuni, buat adik-adik, tapi buat papa, mama, buat kokoh, buat cici. Sebab Yesus mengasihi semua orang. Yesus mengasihi semua keluarga kita. Amin. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang Kayuni, sayang adik-adik semua. Yuk bersama kita pujian ini. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang lagi katakan Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Yesus sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang siapa? Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan saya. Sayang semua. Sayang semua. Sayang semua. Haleluya, yang merasakan kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Adik-adik, sekarang tiba saatnya kita dengar firman Tuhan yang adalah kebenaran. Adik yang dikasih Tuhan, setiap kita bukan hanya diciptakan oleh Tuhan, lalu Tuhan memberikan pengampunan buat kita. Lebih dari itu tuh adik-adik, Tuhan juga yang menyertai kita. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Bahkan kehidupan adik-adik ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada dalam hati Tuhan, ada dalam rencana Tuhan. Sebab itu adik-adik, jangan takut, ada Yesus beserta dengan kita. Yuk mari kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Sebelum kita angkat pujian bagi Tuhan. Aku di tanganmu Tuhan, aku di hatimu Tuhan, di dalam pikiranmu, dalam rencanamu yang begitu indah buat kami. Ajari kami, sejak kami masih kecil ini, sejak kami masih muda ini, mempercayakan Yesus dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami tidak takut karena ada Yesus beserta dengan kami sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku di tanganmu, ku di hatimu,
di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Mari dengan kasih Tuhan, percayalah kepada Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekalipun kita nggak melihat bentuk fisik Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus ada, hadir dalam setiap kehidupan kita. Dia Tuhan yang selalu beserta dengan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Yuk kembali dengan puji dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan hati yang percaya kepada Yesus Tuhan. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Lagi katakan, ku di tanganmu, ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu, ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiranmu, di rencanamu, tak pernah ditinggalkan. Haleluya, haleluya. Ini keyakinan kami kepadamu Yesus. Tiada pernah kau tinggalkan kami, tiada pernah kau tinggalkan setiap kami anakmu, ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur menjadi anakmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Ini keyakinan kami Tuhan, bahwa kami ada dalam tangan Tuhan, kami ada dalam rencanamu, dalam hati pikiranmu selalu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Terima kasih. Kami siapkan hati kami untuk dengar firman-Mu yang adalah kebenaran. Berbicaralah Tuhan hari ini akan firman-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Panduan untuk mempersiapkan ibadah. Berdoalah sebelum masuk beribadah. Siapkanlah Alkitab. Pakailah baju yang rapi dan sopan. Ikutlah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Fokus perhatikan firman dan catatlah khotbah firman Tuhan. Ikutlah ibadah tepat waktu dan sampai selesai. Hai adik-adik, Joyful Kid, puji Tuhan kita bersyukur bisa kembali beribadah lewat online melalui channel YouTube gereja kita. Jangan lupa adik-adik ya, kalau boleh nih adik-adik, jangan cuma sekedar adik-adik nonton saja. Boleh dong dukung YouTube dari gereja GBI Taman Palem Lestari ya. Boleh pencet itu subscribe-nya, adik-adik boleh like ya, supaya channel gereja kita juga bisa berkembang ya. Oke adik-adik, sebelum kita mulai, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami kembali bersyukur, bisa beribadah, kami bisa memuji menyembah Tuhan, kami bisa mendengar berita firman Tuhan, kami juga bisa belajar untuk memberikan persembahan hidup kami yang terbaik. Dan walaupun kami beribadah masih dengan online, kiranya Tuhan tolong supaya kami tetap semangat, kami tetap bisa menghormati Tuhan, dan kami mau sungguh-sungguh beribadah sebagai salah satu bentuk sukacita kami memuliakan, menyenangkan Tuhan. Kami mau Tuhan tidak ingin melewatkan ibadah minggu ini, dan kami mau Tuhan terus bersukacita di dalam rumah Tuhan, dan kami ingin hidup kami bisa menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, Engkau bimbing kami dan bantu kami supaya kami bisa mengerti firman-Mu dan juga bisa melakukan firman-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Tepuk tangan Yesus. 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 Yes. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, kali ini Kak Donald masih lanjutkan tema kita apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, kali ini kita belajar apa nih adik-adik? Kita belajar tentang rumah Allah di zaman Perjanjian Lama. Masih ingat nggak? Beberapa minggu lalu Kak Donald ada menyampaikan ya tentang pengajaran perihal rumah Allah, bait Allah saat Musa disuruh Tuhan, diperintahkan Tuhan untuk membuat rumah Tuhan di padang gurun. Nah, adik-adik masih ingat ya? Dan ada 3 ruang di sana. Kak Donald sudah membahas ruang yang pertama, ruang halaman namanya. Adik-adik masih ingat nggak ruang halaman? Ada apa aja di ruang halaman adik-adik? Masih ingat? Ayo coba nih jadi kuisnya juga nih ya. Kuis pertama sebagai untuk mengulang lagi. Apakah adik-adik masih ingat nggak? Ada benda apa di ruang pertama, ruang halaman? Ayo, ada 2 tuh adik-adik. Dan adik-adik boleh jelasin dong ya, kira-kira 2 benda itu artinya apa? Ya, pelajaran apa yang kita dapat adik-adik lewat 2 benda itu? Nah, itu jadi kuisnya nih, oke? Kali ini Kak Donald mau jelaskan ruang yang kedua, ruang kudus namanya adik-adik. Oke adik-adik ya, seperti yang sudah pernah Kak Donald kasih lihat di gambar, ruang kudus ini adik-adik
ada 3 benda di situ. Ada 3 benda adik-adik. Benda yang pertama itu namanya adalah kaki dian. Nah, ada kaki dian. Kaki dian itu seperti apa sih, Kak Donald? Nah, Kak Donald tunjukin nih. Kaki dian itu seperti ini adik-adik. Nah, pelajaran apakah adik-adik yang kita bisa ambil dari kaki dian ini? Ini pada saat mereka masuk ke rumah ibadah, orang Lewi khususnya, yang dikhususkan Tuhan, khusus untuk melayani di bait Allah. Suku yang lain tidak. Nah, ini sudah terjawab ya adik-adik ya. Kuis ini, suku bangsa Israel apa yang dipilih Tuhan hanya untuk ngurusin rumah Tuhan. Nah, suku Lewi namanya. Di luar suku Lewi tidak boleh masuk ke ruang kudus. Hanya boleh masuk di ruang halaman. Tapi di ruang kudus itu hanya orang Lewi. Dan yang boleh pegang benda-benda itu, yang boleh untuk bawa, yang membersihkan, yang bekerja di bait Allah adalah suku Lewi. Orang-orang di suku lain tidak boleh menyentuh barang itu, apalagi ngintip-ngintip, apalagi coba-coba ya. Adik-adik pengen lihat-lihat dan pengen pegang-pegang itu nggak boleh adik-adik ya. Harus dihormati tempat ibadah itu. Nah, jadi adik-adik suku Lewi ini, mereka harus menyalakan kaki dian itu adik-adik. Dan tidak boleh padam. Ya, kaki dian itu harus menyala lampunya. Nah, adik-adik, ini memang bisa saja berarti secara gampangnya, namanya zaman dulu adik-adik ya, belum ada listrik, belum ada lampu, belum ada senter ya, apalagi handphone yang ada itunya, ada senternya ya kan, nggak ada zaman dulu adik-adik. Jadi untuk menerangi ruangan ya mau nggak mau pakai yang namanya obor, pakai yang namanya pelita. Nah, di bait Allah dinamakannya kaki dian. Itulah yang akan menerangi ruangan tempat beribadah sehingga nggak gelap adik-adik. Bayangin tuh adik-adik kalau misalnya masuk ruangan nggak ada kaki diannya. Waduh, gelap kan adik-adik, kayak mati lampu gitu jadinya. Jadi hitam semua, gelap. Wah, bisa nabrak-nabrak, bisa tersandung, bisa jatuh. Betul nggak adik-adik? Takut juga ya adik-adik ya karena gelap, betul kan? Nah, jadi dengan adanya kaki dian, jadi terang adik-adik. Dan waktu orang itu melihat ruangan terang, kita jadi tenang, kita jadi nggak takut, kita jadi tahu mau ngapain adik-adik. Kita senang kalau ruangan itu terang, betul nggak adik-adik? Nah, adik-adik, begitu juga Tuhan ingin dalam ibadah, adik-adik dan Kak Donald, kita bisa jadi kaki dian. Kaki dian itu artinya apa maksudnya Kak Donald? Artinya hidupnya adik-adik, hidupnya Kak Donald, kita semua bisa jadi terang. Maksudnya jadi terang gimana Kak? Ada lampu nyala di kepala, matanya nyala, bersinar gitu. Terus tangan kita ada cahaya gitu Kak Donald. Bukan begitu adik-adik. Kita bukan manusia listrik ya kan? Kita bukan manusia api. Tapi maksudnya terang di sini adik-adik, itu kan ruangan gelap. Itu bicara tentang apa? Kita bisa jadi contoh yang baik, kita bisa jadi berkat, kita bisa membuat orang-orang di sekitar kita, mereka itu seneng, mereka happy. Kenapa seneng happy? Karena kita orang baik, karena kita ini suka nolong, kita juga nggak suka ngomong kata-kata yang kasar, kotor, jorok, kita juga nggak nyakitin orang, kita malah bisa menolong orang adik-adik. Oke, sampai sini jelas adik-adik? Jadi, kita akan bersukacita dalam ibadah, kita akan bersukacita sebagai anak-anak Tuhan di rumah Tuhan kalau hidupnya adik-adik dan Kak Donald, kita ini bisa berbuat baik, menjadi berkat bagi orang adik-adik. Seperti kaki dian itu. Jelas nggak adik-adik sampai sini?
Buat apa kita sering ke gereja, kita kebaktian setiap minggu, tapi kelakuan kita, mulut kita, cara hidup kita nyakitin orang. Wah, itu namanya seperti kita membuat harusnya lampunya nyala, kita matiin. Wah, jadi gelap tuh adik-adik, yang bikin susah, nambah masalah. Jangan begitu adik-adik ya. Ini pengertian yang pertama tentang kaki Dian adik-adik. Nah, Kak Donald ingat adik-adik di dalam Matius pasal 5 ayat 15 Tuhan Yesus juga pernah ngajarin kalau kita ini tidak mungkin menaruh kaki Dian di bawah gantang. Ya, di bawah gantang nggak mungkin. Artinya apa? Ya ada kaki Dian atau ada pelita gitu ya. Terus kita umpetin, kita lampunya itu ya kita hanya masukkan ke dalam sebuah tempat ya kayak gentong begitu adik-adik ya. Terus kita tutup. Ya, untuk apa gunanya? Justru lampu itu, pelita itu, kaki Dian itu harus ada di atas posisinya supaya bisa menerangi. Coba tuh adik-adik lihat di rumah kalau pasang lampu di mana? Atas ya? Coba lihat tuh atas. Nah, ditaruh di atas. Nggak mungkin ditaruh di bawah. Bisa aja di bawah ya, lampu hias paling adik-adik ya. Ke lampu di atas. Betul, supaya bisa menerangi. Jadi orang tuh bisa tidak kegelapan dan orang akhirnya gampang gitu adik-adik ya untuk berjalan kemana saja ada lampu penerang. Nah, seperti itu yang Tuhan mau adik-adik. Nah, tapi ini punya arti juga nih adik-adik yang lain. Artinya apa Kak Donald? Arti yang kedua dari kaki Dian ini. Artinya apa nih Kak Donald dari kaki Dian ini? Adik-adik, artinya kita ini jadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita ini menjadi orang yang di atas orang lain, tapi tujuan kita bukan untuk menjadi orang yang ingin berkuasa, lalu kita mentang-mentang hebat, jagoan gitu, jadi jawara. Bukan. Tapi kita ditinggikan, kita jadi orang yang di atas, kita jadi orang yang dipuji. Kenapa? Karena orang senang sama kita, berkenan sama kita, suka sama kita, dan orang akhirnya respect sama adik-adik. Itu maksudnya adik-adik ya, ada perkenanan. Ya, orang tuh berkenan sama adik-adik. Orang itu senang sama adik-adik. Jadi adik-adik diistimewakan, adik-adik itu diidolakan, adik-adik itu dihormati. Adik-adik itu tidak akan ada orang yang berani mengganggu adik-adik. Betul nggak adik-adik? Ya nggak? Nah, itu yang kita perlu belajar supaya sukacita dalam rumah Tuhan adik-adik. Satu lagi adik-adik, Tuhan Yesus tuh suatu kali pernah diurapi ya oleh seorang wanita yang berdosa ya, ketika dia datang menemui Yesus lalu meminyaki kaki Yesus dengan rambutnya. Nah, adik-adik, itu Yesus lagi duduk sama murid-murid Yesus. Tetapi ada seorang wanita yang sebenarnya dia bukan murid Yesus, tapi orang berdosa, datang masuk ke rumah itu, lalu dia menyekak kaki Yesus, menyekak kaki Yesus dengan minyak, dan dia seka dengan rambutnya adik-adik. Tuhan Yesus tidak marah, Tuhan Yesus tidak jengkel, Tuhan Yesus tidak terganggu. Kenapa? Karena Tuhan Yesus berkenan sama wanita ini. Karena Tuhan Yesus suka, artinya apa? Perlakuan wanita ini menghormati Yesus, perlakuan wanita ini menghargai Yesus. Jadi Tuhan Yesus tidak marah, malah Yesus marahnya sama siapa? Sama murid-muridnya. Iya, kenapa? Karena murid-muridnya tidak melakukan seperti wanita ini. Padahal wanita ini orang berdosa, tidak pernah ikut Yesus, tidak pernah diajarin Yesus. Dengan langsung seperti murid-murid diajarin kemana-mana jalan bareng. Tapi kelakuan murid-muridnya sama Yesus bagaimana? Mereka malah biasa aja, kurang menghargai Yesus. Tapi wanita ini, dia menghargai Yesus. Nah, itu bicara tentang kaki Dian adik-adik ya. Kita berkenan di hadapan Tuhan. Jangan cuma di hadapan temen, di hadapan papi mami, di hadapan orang lain. Orang suka menyanjung kita, menghormati kita, kita baik sama orang lain. Tapi adik-adik juga harus baik sama Tuhan. Adik-adik juga harus bisa berkenan sama Tuhan. Itu namanya kaki Dian adik-adik. Ada perkenanan Tuhan di sana. Kalau Tuhan berkenan, maka kakak percaya
kita akan dimuliakan Tuhan, kita diangkat Tuhan, kita akan dihormati Tuhan, kita akan ditinggikan Tuhan, dan itu membuat hidup kita bisa jadi terang dan berkat bagi sesama. Jelas sampai sini adik-adik ya. Ini bagian yang pertama nih adik-adik ya. Sekarang Kak Donald ajak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kita berdoa lagi ya, menutup cerita firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur untuk kami mengenal bait Allah, mengenal ruang-ruang ibadah, dan kami mengenal apa sih yang Tuhan inginkan dalam ibadah kami. Ternyata Tuhan, bukan cuma kami punya gedung yang besar, bukan cuma kami suka beribadah seminggu sekali, bukan cuma sekedar kami rajin beribadah seminggu sekali, tapi kami harus mengenal Tuhan. Kami bisa melakukan kehendak-kehendak Tuhan seperti yang Kau ajarkan hari ini dalam ibadah ruang kudus ini Tuhan. Kami berdoa supaya adik-adik Joyful Kids ini Tuhan, mereka punya hati ya Tuhan untuk menjadi berkat, menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan, supaya mereka menjadi orang yang dimuliakan oleh Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, tolonglah kami semua supaya kami bisa melakukan ini, agar kami menjadi anak-anak joyful di hadapan Tuhan. Berkati adik-adik ini ya Tuhan dalam kehidupannya senantiasa. Dan sekarang Tuhan, kami mohon turunkanlah berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah hati iman percayamu kepada Bapa kita di surga yang memberikan berkat kepada kita. Hai anak-anak Joyful Kids, sekarang terimalah berkat di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik supaya adik-adik sehat badannya, sehat jiwanya, sehat rohnya. Memberkati adik-adik supaya adik-adik jadi anak-anak yang cerdas, anak-anak yang pintar, anak-anak yang berprestasi. Memberkati adik-adik supaya adik-adik menjadi anak-anak yang berkenan, jadi berkat bagi banyak orang, disukai papi, mami, koko, cici, dede, teman-teman adik-adik juga menghormati adik-adik semua. Diberkatilah adik-adik supaya adik-adik bisa menjadi anak-anak yang menyenangkan Tuhan, memuliakan Tuhan lewat prestasi kalian, talenta bakat kalian, memuliakan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Diberkatilah adik-adik sehingga adik-adik semuanya menjadi anak-anak yang punya masa depan yang cerah. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami sambut berkat-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.